Pada implementasi dokumen SKK, terhadap beberapa proses yang harus dilakukan. Proses yang paling pertama dilakukan adalah pada saat penerimaan dokumen SKK. Proses ini berguna untuk mengidentifikasi bahwa dokumen tersebut berasal dari internal atau eksternal unit terkait. Digunakan hanya pada gambar pelanggan, buku manual desain, buku manual, dan lain-lain. Pada umumnya dalam proses ini, dokumen kontrol dapat menerima laporan dari eksternal, contohnya seperti dari customer atau SBU lain, serta internal, seperti dari departemen di dalam SBU tersebut atau divisi dalam SBU tersebut. Di sini juga terlihat contoh stempel yang akan digunakan untuk dokumen SKK yang telah approve. Jadi, semua dokumen tersebut akan menerima stempel dari representatif fungsi quality system, di mana stempel tersebut akan diberikan pada halaman pertama atau daftar isi dari dokumen SKK, dan stempel ini tertulis kontrol dokumen yang mengartikan bahwa dokumen ini terkontrol distribusinya, dan apabila terdapat proses di mana dokumen ini akan direvisi atau mungkin akan tidak digunakan lagi, maka dokumen yang telah didistribusikan harus diinformasikan penarikannya atau memberikan revisi dokumen yang paling update kepada fungsi-fungsi terkait yang akan menggunakan dokumen SKK ini. Terkait kode penomoran SKK, terdapat penomoran khusus yang akan diberikan oleh representatif fungsi quality system di SBU atau subholding masing-masing, di mana kode penomoran ini memiliki arti. Contohnya adalah nomor A strip 001 garis miring HSI garis miring QSC 001 garis miring 2018 strip S2 revisi 0. Arti dari penomoran ini adalah kode A menunjukkan notasi dokumen, di mana terdapat beberapa jenis notasi dokumen, antara lain A menunjukkan pedoman kerja, B menunjukkan prosedur kerja, C menunjukkan instruksi kerja, D menunjukkan instruksi kerja peralatan, dan untuk form kerja maka notasinya akan tertulis form. Lalu angka selanjutnya adalah 001 menunjukkan urutan pembuatan dokumen di internal fungsi tersebut. Selanjutnya, HSI merupakan inisial dari SBU yang melakukan penyusunan dokumen SKK. Setelah itu terdapat notasi QSC yang menunjukkan kode fungsi, di mana kode fungsi ini nanti akan ditentukan oleh quality system representatif masing-masing. Selanjutnya terdapat angka 001 yang menunjukkan kode departemen. Jadi setiap departemen akan memiliki kodenya masing-masing. Selanjutnya angka 2018 menunjukkan tahun pembuatan dokumen tersebut. Lalu notasi S2 menunjukkan kode area penyimpanan dokumen. Contohnya kode area penyimpanan S0 khusus untuk seluruh fungsi human capital. Lalu kode penyimpanan S1 khusus untuk area finance, dan begitu seterusnya. Di mana area penyimpanan ini notasinya akan ditentukan oleh representatif fungsi quality system. Lalu notasi terakhir, revisi 0 menunjukkan jumlah revisi dari dokumen tersebut. Pada slide selanjutnya ditampilkan contoh kode penomoran SKK yang digunakan oleh Holding Kala Group atau PT HK Sarana Investama. Jadi, representatif quality system akan mengelompokkan setiap fungsi serta memberikan kode fungsi masing-masing dengan notase huruf, lalu memberikan kode departemen dengan notasi angka, di mana contoh-contoh tersebut dapat kita lihat pada slide ini. Setelah penerimaan dokumen dilakukan, tahapan selanjutnya dalam implementasi dokumen SKK adalah registrasi dokumen. Pada tahapan ini, bertujuan untuk mengidentifikasikan dokumen dan diregistrasikan ke dalam master list. Jadi, master list ini merupakan catatan yang berisi registrasi dokumen, dan master list ini wajib diperbaharui oleh dokumen kontrol untuk melakukan monitoring dokumen. Jadi, sebagai seorang dokumen kontrol, kita harus mengetahui berapa banyak dokumen SKK yang telah kita miliki dan harus kita catat dengan rapi. Isi dari informasi master list sendiri adalah terdapat nomor yang berfungsi untuk mengetahui jumlah catatan mutu atau dokumen SKK yang ada dalam suatu bagian. Lalu selanjutnya terdapat nama atau judul SOP atau dokumen SKK yang dimiliki oleh fungsi tersebut, diisi sesuai dengan nama dokumen SKK-nya. Selanjutnya terdapat nomor dokumen, lalu lokasi penyimpanan, lalu masa simpan dan keterangan.
Mengapa masa simpan wajib untuk dituliskan dalam master list ini? Karena harapannya tidak semua dokumen dapat berlaku sepanjang tahun atau hanya diberlakukan pada periode-periode tertentu. Apabila telah memasuki masa obsolet atau masa kadaluarsa, maka dokumen tersebut wajib untuk direvisi atau ditarik dari distribusi dokumen terhadap fungsi-fungsi yang lain. Setelah registrasi dokumen dilakukan, selanjutnya kita harus mengelola kopi dari dokumen SKK tersebut, di mana kopi dokumen terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kontrol kopi dokumen. Kategori ini diberikan untuk dokumen yang sedang digunakan atau berlaku. Apabila tidak berlaku, maka harus ditarik dari penggunanya. Khusus untuk dokumen dengan stempel kontrol kopi, maka distribusinya harus dimonitor oleh dokumen kontrol. Contohnya, dokumen berupa manual mutu, seluruh prosedur atau SOP, instruksi kerja, dan formulir baku yang masih digunakan dan dijadikan panduan proses kerja. Kategori yang kedua adalah uncontrolled copy dokumen. Dokumen jenis ini merupakan dokumen yang tidak perlu dilakukan pengawasan secara menyeluruh dan tidak perlu ditarik dari pengguna apabila dokumen tersebut sudah tidak digunakan lagi. Pada umumnya, pemberian stempel uncontrolled copy dokumen digunakan apabila kita hendak memberikan dokumen kepada pihak luar yang membutuhkan, di mana apabila kita akan melakukan revisi terhadap dokumen tersebut, kita tidak dapat melakukan monitoring karena pihak eksternal tersebut berada di luar jangkauan kita. Dan dalam slide ini terlihat juga contoh stempel yang diberikan kepada kontrol dokumen dan uncontrolled dokumen. Stempel ini akan diberikan pada lembar pengesahan dokumen. Selanjutnya, tahapan distribusi dokumen. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu di dalam list atau database yang dibuat oleh dokumen kontrol terkait distribusi dokumen, terdapat beberapa informasi yang harus diberikan, antara lain nomor dokumen, nama dokumen, informasi masa berlaku dokumen, bagian yang menerbitkan dokumen, serta bagian yang menjadi pengguna dokumen. Mengapa list ini harus ada? Karena diharapkan dokumen kontrol dapat mengontrol kemana saja dokumen-dokumen SKK approve dari unit-unit terkait atau internal unitnya yang telah didistribusikan ke fungsi lain. Pada template SKK terbaru, distribusi dokumen ini juga harus dilengkapi untuk proses monitoring dan kontrol penerapan dokumen SKK approve.